Terdapat suatu pertanyaan pada video yang lalu sebagai berikut. Eyang, bagaimana tips memilih PSU yang sesuai agar PC tidak restart sendiri gara-gara kekurangan daya? Jadi pertanyaan ini pada pokoknya adalah bagaimana cara menentukan PSU yang tepat agar PC tersebut tidak bermasalah lagi. Nah, sebenarnya prinsip pokok untuk menentukan PSU yang tepat, ketahuilah dulu nilai TDP dari masing-masing perangkat keras penyusun PC tersebut. TDP ini kependekan dari Thermal Design Power, yaitu TDP menyatakan suatu nilai besarnya daya listrik yang dibutuhkan oleh setiap perangkat keras komputer agar perangkat keras tersebut dapat bekerja secara normal. Jadi nanti TDP dari semua perangkat keras yang menyusun PC itu dijumlahkan. Disitulah ketahuan besarnya daya yang dibutuhkan oleh PC tersebut. Dengan demikian kita bisa menentukan kapasitas dari PSU yang cocok dipasangkan di situ. Sebagai contohnya mari kita bahas. Misalnya ada sebuah PC dengan spesifikasi seperti ini. Atau Anda merancang sebuah PC dengan spesifikasi seperti ini. Nah, ini spesifikasinya cukup tinggi ya. Ini untuk komputer gaming ini. Misalkan saja kita menggunakan prosesor Core i9. Core i9 12900KS. Waduh, ini prosesor kelas tinggi ya. Prosesor ini generasi ke-12 yaitu Alder Lake ya, namanya Alder Lake itu. Dia memiliki TDP pada kondisi dasar base ya, pada base dari frekuensinya, frekuensi dasarnya adalah 150 watt. Namun ketika dia berjalan pada mode turbo, kebutuhannya meningkat drastis menjadi 241 watt. Ini agar dia bisa bekerja secara normal. Kita pakai pedoman nilai maksimumnya, yaitu 2400 watt. Kemudian, kita menggunakan motherboard. Terserah motherboardnya apa, yang cocok untuk ini adalah motherboard yang menggunakan chipset Z690. Terserah Anda memilihnya. Kalau ini nih ya, saya pilihkan yang kelas ekstrim itu ya. Tapi Anda bisa bebas. Saya tidak menyebutkan merek secara khusus tentang motherboard ini, karena nanti khawatir saya disangka promosi kayak begitu ya. Jadi silakan Anda cari sendiri. Nah, ini saya lihat chipsetnya ini memiliki TDP 6 watt chipsetnya. Sehingga motherboard itu saya perkirakan, jadi ini perkiraan saya ya, maksimum dia akan membutuhkan TDP 12 watt. Agar motherboard tersebut berfungsi secara normal, dia butuh daya listrik sekitar 6-12 watt. Angka 12 watt ini perkiraan saya sendiri ya, hanya sekedar untuk sebagai contoh. Nah, kemudian menggunakan RAM atau memori utama DDR5. Misalnya kita pasangkan 32 GB. Nah, kita cari yang banyak di pasaran adalah modulnya. Untuk per modulnya ini, per modul yang mudah dicari itu yang 8 GB. Sehingga kalau kita perlukan 32 menjadi 4 modul nanti yang kita pasangkan. Ternyata setiap modulnya ini TDP-nya berkisar antara 5 sampai 20 watt. Maksimumnya 20 watt. Saya ambil aja yang 20. Nah, karena ada 4 modul yang nanti kita pasangkan, yang masing-masing 8, maka kita kalikan 4 kali 20, dia menjadi 80 watt. Kemudian misalkan kita menggunakan kartu grafis ya, tipe RTX, jadi ini NVIDIA GeForce, jelas ini NVIDIA GeForce RTX 5090 ini menggunakan interface PCIe versi 5 ya, kecepatan 16 kali. Ini sebagai contohnya, tapi ini bukan NVIDIA GeForce, itu enggak, hanya sekedar contoh, kurang lebih bentuknya semacam ini nih kartu grafisnya. Nah, ternyata setelah saya lihat di daftar situsnya, dia membutuhkan daya listrik atau nilai TDP-nya adalah 575 watt.
Kemudian kita gunakan SSD, misalnya yang 2 terabyte. Ini setelah saya lihat di daftarnya itu ada pada kisaran 2 sampai 12 watt maksimumnya. Kita ambil nilai maksimumnya saja, yaitu 12 watt. Kemudian di sini keyboard, mouse, joystick saya perkirakan di sini 30 watt. Nah, mari kita jumlah berapa banyak watt yang dibutuhkan ini. Kita pakai pedoman maksimumnya. Ya, jadi ini setelah kami totalkan ternyata 950 watt totalnya. Sehingga di sini PSU yang kita sediakan, yang harus kita pakai, harus mampu menyuplai sebesar 950 watt. Mari kita coba misalnya, saya memilih yang 1000 watt. PSU dengan kapasitas 1000 watt. Biasanya kapasitas itu tertulis di sini ya. Ini contoh dari PSU. Nah, di sini ada tulisan 1000 watt seperti itu. Tapi ini contoh aja, kalau ini 400 watt ya. Ini untuk komputer-komputer biasa aja. Misalkan di sini 1000 watt. Nah, itu misalnya tipe yang PSU 80 plus gold. Nah, misalnya itu. PSU 80 plus gold itu memiliki nilai efisiensi 90%, sekitar itu. Antara 89 sampai 92%. Kita bulatkan aja 90%. Nah, misalnya di sini kapasitas PSU-nya yang tertulis di sini ini 1000 watt tertulisnya. Nah, karena tingkat efisiensinya 90%, maka besarnya daya yang nanti dikeluarkan, jadi dikeluarkan melalui kabel outputnya ini, untuk disuplaikan ke seluruh perangkat yang ada di dalam case, itu nilainya menjadi 90 per 100 kali 1000 watt. Nilainya 900 watt. Jadi, power supply yang 1000 watt tadi itu, dia hanya mampu mengeluarkan daya listrik sini itu hanya 900 watt. Nah, kalau ini kita pasang pada komputer ini, jelas nggak cocok. Karena apa? Dia hanya mensuplai 900 watt. Sedangkan yang dibutuhkan adalah 950 watt. Jadi ini jangan dipakai pedoman. Apa yang tertulis di power supply ini jangan dipakai pedoman. Kita harus tahu nilai efisiensinya dulu. Mari kita coba sekarang. Saya pilihkan yang 1200 watt. Sama, yaitu yang tipe PSU 80 plus yang gold. Itu tingkat efisiensinya 90%. Sehingga kalau dia 1200 watt yang tertulis pada power supply atau PSU ini, maka berapa banyak dia mengeluarkan daya listrik yang nanti akan diberikan ke perangkat yang ada di dalam case. Nah, kita tinggal mengalihkan 90 per 100 kali 1200 watt, nilainya adalah 1080 watt. Nah, nilai ini lebih besar dari ini. Tentu ini bisa mensuplai kebutuhan daya ini. Artinya sekarang, kalau kita gunakan yang ini cocok, match. Nah, ini tidak akan menimbulkan masalah nantinya di sini. Jadi nilainya harus lebih besar. Ini ada stand nilai yang 100 watt lebih, itu sudah cukup digunakan untuk di situ. Nah, kalau kita gunakan yang ini jelas nggak cukup. Jadi panduannya jangan melihat nilai 1000 wattnya ini, tapi hitunglah berapa dia efisiensinya. Nanti baru dihitung keluarannya, outputnya yang dikeluarkan ke kabel output ini berapa besar nilainya. Itu yang menjadi pedoman untuk menentukan kebutuhan daya dari PC tadi. Nah, itu tadi adalah sekilas cara menentukan power supply yang tepat. Kebetulan ini adalah tipe untuk PC gaming ya. Jadi ya kayak begitu memang PC gaming itu. Kalau Anda nanti misalnya merancang komputer yang kelas entry level atau yang tengahan atau yang biasa-biasa saja, nggak sampai segitu ya. Misalnya untuk Pentium, Core i3, kadang-kadang itu yang 500 watt, tingkat efisiensi 90% atau 80% sudah cukup itu. Silakan aja nanti Anda hitung-hitung sendiri. Nah, ini sekilas tentang uraian penentuan kapasitas power supply yang tepat. Semoga bermanfaat bagi Anda. Kita ketemu pada sesi berikutnya.